Halo, perkenalkan nama saya Suhardi dengan MPM 2251029. Saya berasal dari kelas 1 IHMB, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya pelajari dari dari pertemuan awal semester sampai dengan pertemuan akhir. Pada pertemuan awal, kita mempelajari tentang perkenalan dan juga tentang kontrak kelas, di mana dalam kontrak kelas juga dijelaskan apa menjadi kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa-mahasiswi, terutama terkait salah satu contohnya seperti keterlambatan, masuk kelas, nilai, segala hal itu dijelaskan pada awal pertemuan. Juga disinggung sedikit tentang UAS ini. Pada pertemuan paling awal kita membahas tentang pengantar hukum adat, yang mana isu atau hukum yang dibahas dalam topik kali ini pada pertemuan ini singkatnya saya rangkum menjadi kegunaan mempelajari hukum adat, pengertiannya, istilah, unsur-unsur, sumber hukum, dan juga keberlakuan hukum adat itu sendiri. Selanjutnya, sistem hukum dalam negara yang ada pada dunia. Di mana sistem hukum yang ada itu terdiri dari common law, terdiri dari negara-negara Anglo-Saxon, kemudian ada civil law, terdiri dari negara-negara Eropa kontinental, kemudian ada sistem hukum adat negara-negara Asia terutama, kemudian ada sistem hukum agama negara-negara Timur Tengah, dan juga yang terakhir sosialis. Sistem hukum di Indonesia itu rata-rata atau bisa kita katakan sebagai sistem hukum campuran. Eh, Walaupun diklasifikasikan sebagai hukum dengan civil law. Apa itu hukum adat? Perbedaan dari hukum adat dengan adatnya sendiri atau adat istiadat. Adat istiadat itu adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, bisa dikatakan sebagai tingkah laku adanya dimensi waktu diikuti oleh masyarakat tertentu. Apabila ditambah dengan sanksi, maka jadilah hukum adat. Unsur hukum adat itu bisa dikatakan terdiri dari beberapa hal atau kriteria adanya tingkah laku, adanya pola tingkah laku, memiliki nilai sakral, adanya keputusan kepala adat, kemudian adanya akibat hukum atau sanksi tidak tertulis dan juga ditaati karena kepatutan dan kewibawaan. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat dan adat memiliki perbedaan dengan melihat dari akibatnya. Ada salah satu tokoh yang terkenal dengan hukum adatnya yaitu teori keputusan. Artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar hukum adat istiadat tersebut. Menurut Sujono Sukanto, kebiasaan yang diterima sebagai kaedah dan daya memiliki daya mengikat itulah hukum adat. Sumber hukum adat itu bisa dikatakan terdiri dari kebiasaan adat istiadat, kebudayaan tradisional masyarakatnya, kemudian ugar-ugaran yang langsung timbul, kemudian perasaan keadilan, atau bisa kita katakan tahap-tahapannya itu dari manusia menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi adat, lalu menjadi hukumlah adat. Hukum adat dalam pembentukan hukum nasional pada pertemuan selanjutnya, di mana banyak membahas tentang apa yang menjadi kajian mendasar dari hukum ini. Fakta hukum terutama. Hukum adat living law selalu bergerak dinamis. Hukum adat menjadi sistem atau jati diri dari hukum Indonesia. Golongan penduduk di Indonesia juga dijelaskan pada pertemuan ini, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, golongan pribumi atau bumi putra, dan masih banyak lagi. Hubungan antara hukum adat dengan adat istiadat. Dijelaskan bahwa adat istiadat kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas, sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum adat ada agama, politik, maksudnya negara-negara bangsa lain. Dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. Kita mulai dari masa Hindia Belanda, di mana terbagi menjadi zaman RR, kemudian ada AB dan juga sebagainya. Masa kemerdekaan atau Orde Baru, ada dari Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, Konstitusi RIS, UUDS, dan juga sebagainya. Pada masa reformasi, juga banyak TAP MPR yang menjelaskan tentang kedudukan masyarakat hukum adat ini. Lalu ada pasal 67 UU nomor 41 tahun 1999, dan masih banyak lagi. Sumber hukum, jika kita bahas secara
material dan formil itu bisa dikatakan juga sebagai sumber hukum dalam kaitannya dengan hukum adat. Sumber hukum adat bisa dikatakan itu terdiri dari adat istiadatnya sendiri atau kebiasaan-kebiasaan tersebut, kebudayaan, ugaran atau kaidah, dan juga masih banyak hal lainnya. Hukum adat dilihat dari segi kebudayaan. Fakta hukum yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa hukum adat itu adalah hukum yang selalu berkembang, diperhitungkan dan diakui oleh sistem hukum dunia. Corak dan sifat hukum adat ini yang sudah kita pelajari bahwa terdiri dari tradisional, keagamaan, religio magis, komunal, konkret, terbuka dan sederhana, dan beberapa hal lainnya. Yang paling inti yang saya tahu dari hukum adat ini, dia tuh tidak dikodifikasikan atau tidak tertulis. Itulah perbedaan sistem hukum adat dengan sistem hukum yang lain. Pembidangan hukum adat. Hukum adat hampir sama dengan hukum yang kita pelajari secara nasional, yaitu terdiri dari hukum publik dan juga privat. Hukum publik mengatur tentang pidana adat, hukum administrasinya, dan juga lain sebagainya. Jika tentang privat mengatur tentang perkawinan, kekeluargaan, waris adat, dan juga hal lainnya. Hukum adat sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia, jika kita katakan dari wujud kebudayaan, maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan. Hukum adat merupakan penjelmaan struktur alam pikiran masyarakat. Hukum adat adalah sebuah aspek kebudayaan. Hal ini sesuai dengan ajaran von Savan, bahwa hukum mengikuti jiwa semangat rakyat. Masyarakat adat dan juga persekutuan hukum adat, di mana dijelaskan bahwa pengertian masyarakat hukum adat adalah menurut pasal 1 angka 3 Permen Agraria tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat sebagaimana warga bersama atau suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Masyarakat hukum adat dikatakan masyarakat masih dalam hidup dalam bentuk paguyuban, adanya kelembagaan, adanya wilayah hukum adat, dan juga ada peranata hukum. Kemudian adanya keterikatan antar orang yang dikarenakan genealogi dan juga teritorial. Corak masyarakat hukum adat, seperti yang saya sudah jelaskan, itu ada paguyuban, Gemeinschaft, ada patembayan, Gesellschaft, dan juga beberapa pengertian tentang hal ini lainnya. Kemudian ada lembaga masyarakat adat. Lembaga masyarakat adat terdiri dari lembaga formal atau pemerintahan desa itu sendiri, di mana bagi lagi menjadi kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Kemudian ada lembaga desa lainnya yang dibentuk demi kepentingan kemasyarakatan di situ. Pandangan kedudukan desa. Desa adat dan juga ada juga desa otonom, ada juga dikatakan sebagai desa administrasi atau administratif. Kedudukan persekutuan desa menurut jurisprudensi. Sudah dijelaskan bahwa ada peranan kepala desa dalam perjanjian-perjanjian mengenal tanah dan juga beberapa hal lainnya. Hukum keluarga dalam perspektif hukum adat. Subjek hukum. Subjek hukum itu terdiri dari dua, orang secara natural atau badan. Kalau orang itu dikatakan cakap dan berwenang. Kalau badan itu terdiri dari dua, privat dan publik. Privat itu PT, koperasi, yayasan. Kalau publik, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Subjek hukum sendiri saya jelaskan merupakan suatu pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum adat dalam sejarah. Batasan dewasa menurut hukum adat ialah bisa dikatakan dalam hukum adat itu tidak mengatur atau mengacu pada umur atau usia, tetapi mengacu pada ciri-ciri fisik dan psikis seseorang. Manusia sebagai subjektum juris. Cakap artinya dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Ini juga dijelaskan berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada dikatakan bahwa yang cakap itu dewasa, tidak di bawah pengampuan maupun perwalian. Kedudukan anak dalam hukum adat. Ada beberapa jenis anak yang dibahas dalam hukum adat, yaitu terutama berdasarkan KUHP Perdata maksud saya. Anak adopsi, anak kandung, anak asuh, anak angkat, dan juga beberapa jenis anak dalam pandangan atau perspektif hukum adat lainnya. Anak dalam hukum keluarga, ada jenis dan juga penguasaan anak. Perbedaan istilah anak dalam hukum adat dan juga
KUH Perdata. Anak kandung kalau secara nasional itu anak sah. Anak tiri kalau berdasarkan nasional itu anak bawaan. Kalau anak haramzadah kalau menurut nasional anak luar kawin. Dan juga beberapa perbedaan lainnya. Sistem kekerabatan dalam hukum adat. Sistem hukum kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak adat berdasarkan pertalian darah atau seketurunan, pertalian perkawinan, dan juga perkawinan adat. Keturunan itu bisa dikatakan hubungan antara anak dengan orang tua, anak dengan kerabat keluarga, dan juga beberapa hal lainnya. Dalam materi ini banyak dipelajari tentang hubungan anak dengan orang tua dan juga beberapa hubungan lainnya. Juga dibahas anak yang lahir di luar perkawinan, bagaimana hubungannya, hubungan anak dengan keluarga dan kerabat, semuanya sudah dijelaskan pada pertemuan kali ini. Hubungan ini sifatnya menurut Profesor Busar Muhammad itu bisa dikatakan lurus ataupun menyimpang ataupun bercabang. Sistem kekerabatan dibagi menjadi patrilineal dan juga matrilineal, juga parental. Patrilineal berdasarkan garis keluarga ayah atau pihak laki-laki, matrilineal dari perempuan, parental keduanya. Kemudian pada pertemuan ke-8 atau pertemuan UTS, kita membuat makalah dengan 5 tema besar yang telah disiapkan sebelumnya. Hukum perkawinan dalam hukum adat, di mana hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang tata cara perkawinan, cara-cara prosesi perkawinan tersebut dengan perspektif hukum adat. Asas perkawinan dalam hukum adat. Di dalam pertemuan ini banyak dipelajari tentang bagaimana perkawinan itu, sahnya perkawinan menurut hukum adat bagaimana, dan juga hal-hal lain sebagainya. Pada masyarakat unilateral juga dijelaskan eksogami, endogami. Pada masyarakat parental dijelaskan juga heterogami, juga beberapa hal sebagainya. Bentuk perkawinan juga dijelaskan ada monogami atau satu perkawinan, poligami lebih dari satu, poligami juga terdiri dari poligini dan juga poliandri. Bentuk perkawinan menurut asal istri suami juga dijelaskan, endogami dan eksogami tadi. Bentuk perkawinan juga dijelaskan apa itu mahar dan juga sebagainya. Pada pertemuan selanjutnya juga dijelaskan tentang harta perkawinan dalam hukum adat. Golongan harta perkawinan juga dijelaskan bahwa barang-barang yang diperoleh suami dan istri atau dikatakan sebagai harta gonogini, dan juga pada beberapa adat seperti Jawa ada harta yang bentuknya material dan juga non-material. Pembagian harta keluarga itu didasarkan pada hak ulayat, harta pusaka, harta bawaan, atau harta bersama. Hak ulayat ialah hak masyarakat adat untuk menguasai sumber daya alam di wilayah adatnya demi kepentingan adatnya tersebut. Kemudian juga dijelaskan hukum tanah adat pada pertemuan selanjutnya. Kedudukan tanah adat dalam nasional kita. Saya jelaskan dulu kedudukan tanah dalam hukum adat dulu. Karena sifatnya merupakan satu-satu benda kekayaan meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga. Karena faktanya merupakan tempat tinggal dari persekutuan adat tersebut, memberikan penghidupan, sumber daya alam, juga segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat adat pada tanah itu. Makna tanah dalam hukum adat sebagai tempat tinggal, sebagai alat pengikat masyarakat dalam membentuk suatu persekutuan, sebagai modal atau aset bagi masyarakat dalam membentuk persekutuan tersebut juga. Kemudian hak ulayat. Hak ulayat menurut Budi Harsono ialah suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya memiliki hak dalam penguasaan tanah tersebut untuk mengatur, memimpin penggunaan tanah wilayah tersebut demi kepentingan mereka tersendiri. Kalau menurut Terhar, hak ulayat adalah hak untuk mengambil manfaat dari tanah, perairan, tanaman-tanaman dan binatang yang ada di wilayah tersebut demi kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Kemudian, seperti yang saya jelaskan tadi, kedudukan hak ulayat dalam sistem penguasaan atas tanah. Hak ulayat itu diakui di negara dengan beberapa persyaratan. Hak ulayat memiliki dua unsur utama, unsur kepunyaan dan unsur kewenangan. Di mana pada dasarnya persyaratan hukum adat, hak ulayat ini diakui jika tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, tidak bertentangan dengan UUU atas penguasaan tanah, kemudian tidak bertentangan dengan undang-undang sendiri. Kemudian subjek dan objek hak ulayat berdasarkan subjeknya yaitu genealogis, kesamaan teritorial, dan juga teritorial genealogis dikombin. Kalau objeknya air, tanah, dan juga tumbuh-tumbuhan serta hewan sumber daya yang terdapat pada tanah tersebut. Transaksi tanah adat. Pada transaksi tanah adat pernah dijelaskan bahwa terdapat suatu asas, yaitu asas terang dan juga secara signifikan menjelaskan transaksi dari tanah tersebut, di mana asas terang dan juga jelas tunai maksud saya dalam transaksi tanah adat juga sampai saat ini digunakan oleh masyarakat kita, di mana asas terang dan tunai digunakan dalam setiap proses, misalkan contohnya jual beli tanah, di mana sudah jelas bahwa tanah tersebut dijual belikan dengan cara tunai dan juga terang tanpa adanya sengketa maupun hal sebagainya. Cara memperoleh hak atas tanah dibagi menjadi dua, yaitu peristiwa hukum dan juga perbuatan hukum. Melalui peristiwa hukum dikatakan sebagai warisan, melalui perbuatan hukum dikatakan sebagai perbuatan hukum sepihak atau maupun perbuatan hukum dua pihak. Prinsip dari jual beli seperti saya sudah jelaskan tadi terdiri dari terang dan juga tunai. Bentuk-bentuk jual beli tanah ada jual beli lepas, jual gadai, dan juga jual tahunan. Kemudian saya akan bahas tentang hukum waris adat. Hukum waris merupakan hal yang sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat adat karena menyangkut tentang hubungan satu keluarga. Apabila terdapat suatu permasalahan, maka akan memecah belah keluarga tersebut. Berlakunya hukum waris adat berlaku pada golongan bumi putra di samping hukum waris secara keagamaan seperti hukum waris Islam. Faraid. Pengertian menurut Terhar dalam bukunya yang berjudul Begin Salon and Instance of Farhad Adat Rek mengemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan atau pengoperan kekayaan baik secara material maupun imaterial. Kemudian selanjutnya sifat hukum waris adat. Dijelaskan bahwa konsep pembatasan hibah tidak mengenal pembagian secara legitimasi, akan tetapi menetapkan persamaan hak dalam hukum waris adat. Harta warisan tidak boleh dipaksakan. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian juga diberikan kepada anak angkat juga. Dan beberapa sifat hukum waris adat lainnya. Kemudian yang dikatakan sebagai ahli waris ialah anak kandung sendiri ataupun orang yang memiliki hubungan darah, anak angkat, dan juga orang yang ingin diwariskan harta kekayaan oleh pewaris. Untuk harta warisan juga dijelaskan berdasarkan sistem kekerabatan, yaitu ada patrilineal, matrilineal, dan juga parental. Yang dimana kalau di patrilineal mungkin anak laki-lakinya dapat lebih banyak atau mendapat keseluruhannya, begitu juga dengan di matrilineal. Perbedaan hukum waris adat dengan hukum waris Islam. Untuk hukum waris adat harta yang tidak dapat dibagikan. Anak perempuan bila mana tidak ada, anak laki-laki dapat menuntut semua haknya. Dalam hukum waris Islam, semua ahli waris dapat menuntut haknya. Hak ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kemudian, untuk hukum waris adat, anak angkat dapat mendapatkan warisan dari orang tua angkat. Kemudian ada ahli waris pengganti. Sedangkan di hukum waris Islam, anak angkat tidak mendapatkan warisan. Kemudian tidak ada ahli waris pengganti. Hibah dan hibah wasiat. Tujuannya ialah menurut Eman Suparman untuk menghindarkan persengketaan, mewujudkan rasa kasih sayang. Kemudian ada beberapa hal lainnya juga.
Kemudian untuk cara membuat wasiat juga dijelaskan dalam pertemuan ini, di mana ada secara lisan maupun tertulis. Hukum pidana adat pada pertemuan ke-11. Di mana sifat dari hukum pidana adat bisa dikatakan yang pertama itu tradisional magis religius, menyeluruh dan menyatukan, tidak mengenal asas nullum delictum atau tiada suatu delik melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang ada terlebih dahulu sebelum dari perbuatan hukum tersebut. Tidak menyamaratakan, terbuka dan lentur sifatnya. Terjadinya delik adat, delik aduan, dan juga beberapa hal lainnya yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Sifat dari pelanggaran hukum adat. Di dalam hukum adat tidak mengenal antara pemisahan pelanggaran yang harus diselesaikan melalui hakim pidana dan pelanggaran yang harus diselesaikan melalui hakim perdata. Tidak ada perbedaan hukum antara hukum acaranya dengan tuntutan perdata maupun tuntutan pidana. Semuanya diputuskan dalam satu pengadilan, yaitu pengadilan adat, oleh hakim adat tersebut. Landasan hukum pidana adat di Indonesia berdasarkan yang pertama itu Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Kemudian ada juga beberapa peraturan-peraturan lainnya seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan beberapa peraturan-peraturan lainnya. Sudah saya jelaskan bahwa syaratnya berlaku hukum yang pada konteks kali ini ya hukum pidana adat. Yang pertama pasti tidak bertentangan dengan KUHP. Masih terdapat peradilan desa. Kemudian hanya bersifat tindak pidana ringan. Sanksi tambahan masyarakat dari sanksi KUHP. Sanksi hanya berupa denda, pengusiran, permintaan maaf dan sebagainya. Tidak sampai kepada pembunuhan karena tindak pembunuhan sepertinya sudah melanggar HAM. Sekian saja sih yang dibahas dalam pertemuan dari awal sampai akhir. Masih banyak yang bisa saya jelaskan, akan tetapi untuk waktu yang cukup mepet, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara semuanya. Di mana pada pertemuan awal sampai dengan akhir saya simpulkan banyak materi dengan hukum adat yang saya pelajari berkaitan dengan segala hal tentang adat itu sendiri. Hukum adatnya bagaimana kedudukannya, pembagian yang dipelajari dalam hukum adat, yaitu tadi ada waris, ada tanah ulayat, hak ulayat, kemudian dan berbagai hal lainnya. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan secara singkat dari pertemuan awal sampai dengan akhir. Apabila terdapat hal-hal yang tidak menyenangkan dari perkataan-perkataan saya ataupun salah ucap dari saya mohon maafkan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Semoga sukses selalu.